Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena apa jenenge wah, tinggal gabungin data doang karena sebentar. Jadi kita lanjut saja ya. Jadi kita data teman-teman yang sudah dibuat bisa ditampilkan ya. Jadi yang sudah direklasify itu loh. Jadi data pertama yang perlu ditampilkan adalah reclassify STR atau apa itu namanya, jarak sungai terdekat lah itulah. Kemudian reclassify data curah hujan yang kemarin juga kita sudah buat. Kemudian yang ketiga adalah data reclassify kemiringan lereng atau slope. Oke, kemudian data yang keempat adalah reclassify data DEMNAS. Nah, jadi DEMNAS kan juga direclassify kemarin kan, jadi seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah reclassify data penutup lahan yang kita juga sudah buat. Jadi kelima data ini yang kita butuhkan buat digabung menjadi data resiko bahaya banjir itu. Oke, teman-teman bisa langsung ke search aja. Apa ini? Cari weighted weighted sum namanya. Nah, ini dia. Weighted sum. On enggak sih? On. Weighted sum. Kemudian data 5 data ini masukin enggak ada eksklusif. In. Oke. Nah, kemudian kelima data ini harus urut ya. Jadi STR, curah hujan, slope, DEM, dan PL. Untuk baiknya, untuk bagian STR, ubah ke angkanya ke 0,35, curah hujan ke 0,3, slope ke 0,15, DEMNAS-nya ke 0,1, PL-nya 0,1. Oke, setelah itu kita oke. Oke. Oke, data weighted sum-nya sudah jadi. Jadi seperti inilah penampakan data yang sudah digabungkan. Lah kok burik mas, lah kok burik banget, malah bagus grafik FF. Nah, jadi tenang saja teman-teman, ini emang penampakannya tuh seperti ini. Jadi kita perlu memperbagus ini biar rasternya nggak burem-burem amat. Jadi kita perlu yang namanya apa? Resample ya, resample. Tapi sebelum di resample, teman-teman bisa cek dulu project raster. Karena kalau melakukan resample itu perlu jadikan UTM. Jadi dicek dulu aja. Nah, weighted sum-nya masukin. Yang sudah dibuat ya. Nah, untuk output koordinat sistem kita harus ubah ke yang UTM sesuai dengan posisi das teman-teman ya. Pokoknya harus UTM. Kemudian klik OK. Wah, burik banget. Ya, ini emang terlalu burik sih. Burik banget. Ya mau ini karena data 5-5-nya tuh ditumbuk, jadi ya burik jadi satu dia. Itu. Oke, jadi kita butuhin yang ini ya, yang hitam putih jelek ini, karena ini juga sudah kita melakukan project raster UTM, jadi ini sudah bisa kita buat dia grafik ultra lah. Nah, ini sudah UTM ya. Oke, kita research, kemudian ketik resample. Nah, ini dia. Kemudian record dong. Udah ke resample, kemudian ke data management. Nah, ininya yang sudah di raster masukin di input raster. X-nya kita ubah ke 10, Y-nya juga kita ubah ke 10. Ininya kita ubah ke kubik. Oke, kemudian kita oke.
Oke, untuk resample-nya sudah jadi. Loh, kok masih sama Mas? Makanya kita perlu reclassify. Oke, kita reclassify ya. Oke, kita reclassify, kemudian special analysis, masukkan resample itu yang sudah di project raster. Oke, kemudian ke classify. Ubah ke 5. Oke, ini nggak usah diubah ya, nanti oke aja. Oke, untuk resample-nya sudah jadi. Kemudian kok hilang? Loh. Oke deh. Nah, kemudian ke properti. Wah, bentar. Nah, simbologi ininya tak ubah ke ini aja warnanya. Oke, sudah jadi. Jadi record lah. Nah, sudah jadi ya. Jadi penampakannya seperti ini sudah HD ya. Nggak burem kayak tadi maksudnya. Tadi kan bentuknya kayak ini. Nah, ini kan burem banget kan. Tak ubah kayak gini. Oke, jadi seperti inilah hasil kerja kalian mengumpulkan 5 data itu jadi seperti ini. Kemudian tak ke simbologi dulu aja. Ini tak ubah ke sangat rendah, ini rendah, ini sedang, tinggi, sangat tinggi. Oke. Oke. Nah, jadi untuk resiko bencana banjir di daerah aliran sungai, terutama di bagian Brodi punya saya, yang di atas ini menunjukkan bahwa sangat tinggi resiko bencana banjir di area ini. Sedangkan di area ini sedang, kemudian di bawah ini memiliki resiko yang sangat rendah, gitu kan. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung meng-layout ini karena punya saya sudah jadi saya nggak usah layout. itu ya. Oke, nanti pokoknya jadinya seperti ini bagian layoutnya. Oke, ini juga nanti saya kirim ke grup. Begitu ya. Jadi penampakannya seperti ini, menggabungkan 5 data berupa curah hujan, STR atau jarak aliran sungai terdekat, PL, pengemiringan, dan juga data dinas, jadi seperti ini. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.